teman-teman, jumpa lagi di Kids New hari ini. Aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop di rumah kalian masing-masing. Dan bisa juga menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum gabung ke grup kelas Live Kids, segera hubungi Live Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Hai teman-teman, selamat datang di dalam ibadah Live Kids GSYA Bethlehem. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi Cici Koko yang akan melayani pada hari ini. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan siap memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday Kids. Ya, jadi jangan semua bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Clap your hands kids. Yuk semuanya, anak-anak yang taat kepada Tuhan, nyanyikan lagu ini. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang pertama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang pertama. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang pertama. Kau yang pertama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang pertama. Bagiku Kau yang pertama. Bagiku Kau yang pertama. Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya tertuju kepada Dia. Dan kita mau sama-sama nyanyikan lagu Yesus. Ku menyembah dalam
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, buka pikiran dan hati kami, agar kami bisa mendengarkan dan melakukannya di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya nih kalian? Koko berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Koko di minggu ini. Mungkin beberapa minggu lalu kalian sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, bagaimana kalian bisa mengalahkan iblis. Itu dengan cara mengarahkan pandangan kalian hanya kepada Tuhan dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di dalam kitab Efesus 6, kalian bisa baca bahwa kita punya perlengkapan senjata Allah seperti ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, hari ini kita akan membahas satu nih yang menjadi perlengkapan senjata Allah yang dapat kita gunakan. Hari ini kita akan membahas satu perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran. Nah, sebelumnya Koko mau tanya dulu nih sama kalian ya. Pernahkah di antara kalian ada yang berbohong? Pernah sih kayaknya ya, Koko juga pernah berbohong. Atau pertanyaannya Koko balik nih, siapa di antara kalian yang pernah mengatakan kebenaran? Wah, ini juga Koko yakin nih, banyak di antara kalian yang pernah mengatakan kebenaran ya. Tahu nggak kalian, saat kita mengatakan kebenaran, kita sedang mengenakan ikat pinggang kebenaran. Mengapa ya disebut ikat pinggang? Dahulu, tentara Romawi menggunakan ikat pinggang untuk mengikat baju perangnya, agar tidak lepas atau melorot saat mereka sedang berperang. Dan juga senjata atau pedangnya digantungkan di ikat pinggang tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk mengenakan ikat pinggang kebenaran. Karena kebenaran itu akan membuat seluruh perlengkapan senjata rohani kita tetap pada tempatnya. Hari ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kebenaran. Dan apa yang kebenaran itu lakukan atas hidup kita. Nah, Koko mau cerita satu bagian di dalam Alkitab yang diambil dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-31. Nah, kalian siap ya untuk mendengar firman Tuhan. Saulus, seorang cendekiawan, murid ahli Taurat atau kaum Farisi, hatinya tuh sangat berkorbar-korbar untuk mengancam dan bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, kemudian Saulus mendapatkan surat kuasa itu dari imam besar. Lalu kemudian ia berangkat. Mulailah ia melakukan perjalanannya dari Yerusalem ke Damsyik. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dari orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadaku di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saulus pada mulanya tidak mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai kebenaran itu sendiri, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah wujud nyata isi hatinya Tuhan buat manusia. Kehidupan Saulus diisi dengan kebenaran agamawi yang mengagungkan tradisi beragama Yahudi dan pelaksanaan yang ketat akan peraturan dalam kitab Taurat. Gak ada yang salah dengan kitab Taurat, baik melakukan apa yang ada di dalamnya. Namun Tuhan mengharapkan manusia tidak hanya sekedar menjalankan ritual agama atau peraturan kitab Taurat yang sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi lebih dari itu, Tuhan rindu manusia melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Mengenal kebenaran dan mengenakan ikat pinggang kebenarannya. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita semua lakukan. Karena Saulus belum mengenal kebenaran itu secara pribadi, ia dikenal sebagai orang yang paling radikal, membenci, memusuhi murid-murid Tuhan, dan bahkan tidak segan untuk membunuh mereka. Setelah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, Saulus kemudian namanya dirubah menjadi Paulus. Nah, reputasi Paulus yang dulu itu sangat terkenal di kalangan ahli-ahli Taurat. Tapi selain itu juga terkenal di kalangan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dulu tuh menjadi target penyerangannya. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus. Terjadi perubahan yang nyata saat Paulus telah mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita akan lihat nih perbedaannya Saulus yang sebelum dan sesudah mengenal kebenaran itu. Sebelumnya, Saulus itu memusuhi murid-murid atau anak-anak Tuhan. Tetapi sesudah mengenal Tuhan, ia kemudian bergabung dengan murid-murid Tuhan. Sebelumnya, ia adalah musuh Tuhan Yesus. Tapi sesudahnya, ia adalah murid Tuhan Yesus. Sebelumnya, Saulus benci pada firman Allah yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Tetapi sesudahnya, ia menyampaikan dan mengabarkan Injil kemana-mana, bahkan sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebelumnya, Saulus benci kepada nama Tuhan. Tapi sesudahnya ia mengajar dalam nama Yesus, bahkan mengasihi nama Yesus demikian rupa sampai rela menanggung segala penderitaan dan aniaya demi nama Yesus. Dari yang tadinya seorang penganiaya anak-anak Tuhan, Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, menjadi orang atau rasul yang dikenal paling radikal memberitakan nama Yesus. Tapi gak hanya itu loh,
Saulus tidak hanya mengenal kebenaran itu, Yesus dan firman Tuhan, tapi ia juga mengasihi dan tinggal di dalam kebenaran itu. Saulus mempelajari firman Tuhan dan kehendak Allah secara sungguh-sungguh. Saulus bertindak dan digerakkan oleh kebenaran itu. Oleh karena itu, Saulus rela menanggung segala penderitaan dan aniaya demi kebenaran itu. Pada mulanya, Saulus menanggung aniaya dari sesama murid-murid Tuhan yang tidak percaya akan pertobatannya sebagai pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga ia mengalami penolakan dari sebagian murid-murid Tuhan. Selanjutnya, Paulus juga dengan sukacita menderita bagi nama Yesus karena penganiayaan hebat, yaitu kelaparan, kedinginan, aniaya, penjara, disiksa, mau dibunuh dan lain-lainnya dari pihak-pihak yang memang masih membenci nama Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa apabila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran sangat penting bagi Tuhan, Bapa kebenaran. Sementara setan, bapa segala dusta, sama sekali tidak mau bersentuhan dengan kebenaran. Kebenaran apakah yang dimaksud di sini? Kebenarannya adalah bahwa Yesus ialah anak Allah, juru selamat manusia, dan Alkitab berisi firman Allah yang membawa kehidupan. Jika kita mengetahui kebenaran itu, maka kita akan dibebaskan. Dibebaskan dari apa ya? Dibebaskan dari dosa-dosa kita, kehidupan kita yang lama, dan dari segala ikatan jahat si iblis. Seperti Saulus dibebaskan dari kehidupan namanya yang penuh dosa. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana kita seperti Paulus bisa mengenakan ikat pinggang kebenaran itu ya? Yang pertama, yaitu dengan mengetahui sebanyak-banyaknya kebenaran-kebenaran yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya. Itu dengan cara kita membaca Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Dan yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenarannya itu. Artinya, kita bicara tentang kebenaran, bukan kebohongan, dan tetap memilih untuk melakukan hal yang benar. Saat kita mengenakan ikat pinggang kebenaran, iblis dan hati nurani kita tidak akan menuduh kita, dan kita bisa berjalan dengan yakin, dengan percaya dalam mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengar tentang firman Tuhan ini, sudahkah kalian mengenakan ikat pinggang kebenaran dalam hidup kalian? Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita hafalkan dan kita simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, mari kita semua mengenakan ikat pinggang kebenaran, sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan kita bisa dengan yakin bahwa kita akan bisa mengalahkan iblis. Nah adik-adik, setelah kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sekarang tahu ternyata kita punya perlengkapan senjata rohani waktu kita berperang melawan kuasa-kuasa jahat, melawan iblis. Kita punya perlengkapan senjata rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, bagaimana cara kita mengenakan ikat pinggang kebenaran ini? Yaitu dengan sebanyak-banyaknya kita harus tahu, kita harus mengerti apa yang menjadi kebenaran itu sendiri, yaitu firman Allah. Kita harus belajar, kita harus merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita, dan kita akan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita sedang menggunakan perlengkapan senjata rohani kita. Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran. Mari semuanya kita mau berdoa kepada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita berperang melawan apapun situasi yang mungkin sedang kalian hadapi, biar kebenaran firman Tuhan itu yang selalu beserta dengan kita, mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, dan kami tahu
bahwa waktu kami mengetahui kebenaran itu Tuhan, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan dari pikiran kami yang salah Tuhan, dari cara pandang kami yang salah Tuhan, dari kata-kata kami yang salah, dari perbuatan kami yang salah Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan semuanya Tuhan. Hingga waktu kami menghadapi tipu muslihat si jahat Tuhan, kami boleh menang Tuhan. Karena kebenaran itu ada dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami berdoa saat ini juga Tuhan buat orang tua kami Tuhan, buat guru-guru kami, buat teman-teman kami yang mungkin saat ini masih belum bisa kami temui secara langsung Tuhan, dengan situasi yang masih tidak memungkinkan ini Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka di tengah apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, kesulitan apapun Tuhan. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan mereka Tuhan, biar harapan itu tetap ada dalam hidup mereka Tuhan, dalam pikiran mereka Tuhan, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan selalu berserta dengan mereka apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan seluruh kota ini juga Tuhan, kota Bogor Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan pulihkan juga Tuhan. Tuhan buat pemerintah yang ada di Bogor ini Tuhan, untuk bisa mengatur kota ini dengan baik Tuhan, membuat situasi menjadi pulih kembali Tuhan. Dan juga kami menyerahkan semua Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami secara pribadi juga Tuhan, harapan kami Tuhan, apa yang menjadi mungkin apa yang kami lihat kurang baik saat ini Tuhan, apa yang kami percaya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk kami Tuhan. Dan ajar kami untuk melihat jauh lebih daripada apa yang kami lihat dengan mata kami Tuhan, tapi kami boleh melihat dengan hati dan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang saat ini kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di pelajaran firman Tuhan di minggu berikutnya ya. Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya? Keren banget ya. Cici yakin adik-adik yang udah dengerin firman Tuhan pasti mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk Cici Koko yang udah bawain firman Tuhannya. Adik-adik juga udah puji-pujian dan menyembah Tuhan. Wah, luar biasa banget nih adik-adik semangatnya. Nah, sekarang waktunya untuk Cici ngasih pengumuman untuk adik-adik. Nah, Cici mau kasih tahu nih siapa aja ya yang udah menang. Untuk pemenangnya adalah Oke deh, selamat untuk para adik-adik yang udah menang. Bagi adik-adik yang mungkin belum berkesempatan untuk menang kali ini, tenang aja, nggak usah sedih karena Life Kids Bethlehem masih punya banyak banget lomba, punya banyak banget games yang bisa adik-adik ikutin dan berkesempatan untuk jadi pemenang. So, jangan pernah lupa untuk ibadah online ya, karena akan ada banyak games di berikutnya. Oke deh, pengumuman minggu ini segitu dulu. Tetap semangat untuk ibadah online, belajar online, dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!